Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jawabnya luar biasa. Yang jawabnya salam dari Kak Firdaus, semangat. Insya Allah ketemu Kak Firdaus di surga. Amin. Yang di rumah, ya, yang menonton di rumah, ya, adik-adik dan mas-mas, mbak-mbak, ibu-ibu, bapak-bapak juga boleh nonton Kak Firdaus. Yang menjawab, kita ketemu di surganya Allah. Allahumma alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, mari anak-anak solih dan solehah semuanya. Ini spesial ada yang nonton juga. Ini kakak-kakak yang ganteng, kakak-kakak yang cantik, Masya Allah. Ibu-ibu yang cantik-cantik juga, Masya Allah. Bapak-bapak yang ganteng-ganteng. Dan tidak kalah juga yang ada di rumah, ya, yang sedang menonton Kak Firdaus juga ganteng-ganteng seperti kalian, juga cantik-cantik seperti kalian. Nah, jadi ganteng dan cantiknya tidak hanya di sini. Di rumah juga ganteng dan cantik. Di rumah juga solih dan solihah. Alhamdulillah. Mari kita pertama-tama kita harus mengucap kalimat kok berhenti? Kalimat alhamdulillah. Ya, jangan pernah kita lupa untuk mengucap kalimat alhamdulillah. Karena kalimat tersebutlah yang membuat hati kita bahagia. Kok sampai kakak-kakak, mbak-mbak, adik-adik di sini, ya, kok sampai nggak bahagia? Jangan-jangan kalian itu lupa untuk mengucap kalimat alhamdulillah. Ya, ini Kak Firdaus ingatkan, ya, kalian yang ada di sini dan adik-adik yang ada di rumah, ya, yang sedang melihat Kak Firdaus dengan duduk yang luar biasa anteng, nggak obah kanan kiri, nggak joget-joget, ya, anteng duduknya, melihat, mantengin terus, lihat terus, ya. Jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah. Kak, emangnya Allah itu siapa sih? Ada yang tahu Allah itu siapa? Nah, siapa, Mas? Kok gitu jawabnya? Yang di rumah, Allah itu siapa sih? Allah itu adalah yang telah menciptakan kita. Tuhan yang telah menciptakan kita, yang memberi rezeki kepada yang menjaga yang melindungi dan kita nanti kalau kita sudah wafat, ya, kita akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti di surga itu kebahagiaan kita itu hanya satu. Apa? Bisa melihat Allah. Karena sekarang kita nggak bisa melihat Allah. Siapa yang bisa melihat Allah? Ada yang bisa? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya, semoga kita semua yang ada di sini dan adik-adik yang ada di rumah yang menyaksikan program tercinta kita, ya. Program apa? Ayo. Al-Kisah. Kisah sejuta hikmah. Bareng-bareng, ya. Program apa? Al-Kisah. Kurang kompak.
Al-Kisah, kisah sejuta hikmah. Ulang ya. Al-Kisah. Kok lemas? Ayo yang semangat dong. Kita kan sedang dilihat ini sama malaikat, bahkan malaikat ini berkumpul mendoakan kita. Nah, jadi harus semangat. Yang ingin mendapatkan doa dari malaikat harus semangat. Kak Firdaus selalu semangat. Meskipun lelah harus tetap semangat. Nanti kalau udah selesai paling besengut. Nah, enggak. Ya, enggak boleh. Kita enggak boleh besengut. Tahu besengut? Enggak tahu? Cemberut. Ya, yang di rumah tahu cemberut? Cemberut. Nah, kita enggak boleh cemberut. Ya. Enggak boleh cemberut. Coba kita ulangi lagi. Program kita apa namanya? Masya Allah. Di program di channel apa? Madani TV. Masya Allah, anak-anak soli dan soleha semuanya yang sedang menyaksikan program Al-Kisah di channel Madani TV. Ya, semoga adik-adik yang di rumah juga mendapatkan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Baik, sebelum kita mulai kisahnya, mari kita buka dengan kita membaca basmalah bersama-sama. Yang di rumah juga ya, bareng-bareng kita baca basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah ada yang di sini, ya. Di sini masa 1, 2, 3 alhamdulillah. Belum bismillah kok alhamdulillah. Ya enggak? Kan bismillah dulu baru alhamdulillah. Nah, salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, anak-anak solih dan soleha semuanya yang ada di gedung dakwah tercinta kita ini, dan anak-anak solih dan soleha yang ada di rumah, ya, yang sedang melihat Kak Firdaus. Kita akan memulai kisahnya, ya. Tapi Kak Firdaus akan bertanya dulu. Siapa di antara kalian di sini, baik yang putra maupun yang putri, baik yang ada di rumah, ya, siapa yang punya sikap sabar? Angkat tangan. Loh, kok mek titik? Kakak, yang sabar cuma 1, masya Allah, nggak apa-apa. Nanti ditulari temennya ya kakak ya. Iya. Yang di sini, yang putra yang depan, nih baris depan sendiri. Punya sifat sabar? Punya. Alhamdulillah belum punya. Yang belakang, punya. Alhamdulillah belum. Sebelum Kak Firdaus lanjut lagi, kalian tahu nggak sabar itu apa? Yang di rumah tahu nggak sabar itu apa? Hah? Apa? Sehati, rendah hati. Beda. Sabar itu beda sama rendah hati. Beda ya. Sabar itu apa? Menahan diri ketika kita mendapat kebaikan atau keburukan. Yang biasanya sabar ini muncul ketika kita mendapatkan apa yang tidak kita inginkan. Ini misal contohnya. Tadi siapa yang ngaji? Yang di rumah. Tadi siapa yang ngaji yang di rumah? Angkat tangan. Meskipun Kak Firdaus nggak bisa ngelihat. Iya, 1, 2, 3, 4, 5. Banyak sekali ya. Yang di rumah baik yang di sini ya, di gedung dakwah ini tercinta kita ini ya. Siapa tadi yang ngaji? Sudah ngaji, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Masya Allah. Terus ngajinya dibersamai siapa tadi? Ustadz sama ustazah. Ya enggak? Yang di rumah mungkin didampingi sama ayah atau bunda. Ya enggak? Iya. Misal nih, ayo sini belajar. Dibuka ya. Coba ini bacanya apa?
Bismillahirrahmanirrahim. Coba diikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan gitu bacanya. Misal ustadznya atau ustazahnya bilang gitu. Terus diulang-ulang terus sampai kalian garuk kepala, sampai gak bisa, sampai mau nangis, besengut. Gak bisa Ustaz, gak bisa Bu, gak bisa Pak, susah, angel. Hirrahmanirrahim, bukan nirrahmanirrahim, bukan. Hirrahman, bukan. Hirrahmanirrahim. R-nya jangan ditebelin. Jangan gitu. Gak bisa, bisa, gak bisa. Nah, akhirnya sampai mangkel, akhirnya gak sabar. Betul apa betul? Betul, gak sabar. Akhirnya gak sabar, akhirnya nangis. Yang di rumah gitu enggak? Atau yang di rumah nih melek jajan. Melek jajan. Melek tahu enggak melek? Pengen beli jajan, ngomong sama ibunya, "Bu, Pak, aku pengen beli jajan itu." Atau kalau anak-anak itu sukanya es krim. Ya enggak? Ya enggak? Atau coklat, atau kembang gulo. Siapa yang enggak suka kembang gulo? Enggak suka? Aduh, desa sekali, kota sekali. Ya, lek desa iki seneng kembang gulo. Tahu kembang gulo? Permen ke lho sing diputer biasane ning alun-alun kidul ono ora? Di manis. Kembang gula. Gulali. Nah, aromanis. Ya, yang di rumah tahu aromanis? Ya, aromanya yang manis itu ya. Itu terbuat dari gula. Misal, mau itu terus enggak sabar ya Le, ibu sama bapak belum punya uang, pokoknya aku mau beli itu, kalau nggak dibeliin aku nangis kencang, gerok-gerok sampai gulung-gulung ke kanan ke kiri, molak-malik akhirnya mateng ya, kayak goreng tempe ya, diwolak-walik mateng ya. Jangan kayak gitu ya, itu nggak boleh. Nah itulah, apalagi Kak Firdaus pernah ngelihat video nih, Kak Firdaus pernah lihat video nih, Kak Firdaus ngelihat real dengan mata kepalanya Kak Firdaus yang di rumah ya. Kak Firdaus pernah ngelihat anak yang berani dengan orang tuanya. Mungkin kakak-kakak yang punya HP sudah pernah lihat juga. Gimana Kak? Gini ceritanya. Anaknya nggak tahu itu kronologinya apa, tiba-tiba ngopoe? Orang ngono. Ngopo? Bene. Wani kowe. Ayo. Gelem apa piye? Astagfirullah. Ya kan? Kak Firdaus ngelus dada. Astagfirullah. Kok berani ya sama orang tuanya? Bahkan tidak hanya kedua orang tuanya loh, sama gurunya. Ya, Mas, tangan diciptakan oleh Allah bukan untuk menggerak-gerakkan agar bisa mukul-mukul temennya. Ya, tangan diciptakan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Makan, minum, terus apa lagi? Mandi, pakai baju, doa, sujud, ya enggak? Ruku, ya enggak? Nulis Al-Quran, gambar, dan masih banyak. Nah itu ya. Nah yang di rumah, jadi tahu ya, sabar itu apa? Tahu ya? Biar kalian nanti kalau Kak Firdaus nyampein kisahnya paham. Oh gini ya. Nah gitu ya. Nabi kita siapa namanya?
Yang di rumah Nabi kita siapa namanya? Yang di rumah, bukan yang di sini. Diam, yang di sini diam. Yang di rumah Nabi kita namanya siapa? Masya Allah. Ya enggak di backsoni krak-krik. Ini kan belum malam. Ya, jangan krak-krik ya. Di rumah, Masya Allah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang sabar. Wah. Tahu nggak keturunan Nabi kita itu di atasnya itu siapa? Kalau ditelusuri, dilihat sejarah, ya enggak? Kita akan ketemu nama 2 nabi. Ya. Nama 2 nabi siapa? Ada yang tahu nggak? Siapa Mas? Mbak. Jadi nabi kita itu di atasnya beliau itu keturunan beliau kalau dirunut di atas itu ketemu dengan 2 nabi. Iya betul, Masya Allah Ibu, Masya Allah, berkah ilmunya, Masya Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, anaknya siapa namanya? Ismail, Masya Allah. Ibunya pinter jawab, ya Masya Allah. Yang di rumah juga pinter jawab, pasti tahu. Ya tadi Nabi siapa? Ada 2, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, pada kesempatan hari ini Kak Firdaus akan berkisah tentang salah satu nabi ini. Kisah Nabi Ismail alaihissalam. Siapa yang sudah tahu kisah Nabi Ismail? Yang di rumah angkat tangan yang sudah tahu. 1, 2, 3, 4, Masya Allah sudah tahu. Yang di sini gedung ini siapa yang sudah tahu? 1, 2, 3, 4. Kakak sudah tahu kisah Nabi Ismail? Sudah Kak? Sudah? Sini Kak, nemenin Kak Firdaus. Mau nggak? Nggak mau, ya udah. Ya, banyak yang belum tahu. Tapi Kak Firdaus yakin sudah tahu. Cuma kalian malu. Ya. Nih Kak Firdaus sampaikan kisahnya, singkat, padat, jelas. Ya, Kak Firdaus ingin menyampaikan karena Allah memerintahkan kita orang beriman untuk mengkisahkan kisah Nabi Ismail alaihissalam. Ya, jadi kalian punya tugas. Kalau kalian sudah tahu, yang di rumah juga ya, anak solih dan solehah yang di rumah, kalau sudah tahu nanti kisahnya Nabi Ismail, tolong segera diceritakan sama saudara-saudaranya. Ya, ini kisahnya, didengerin. Siap? Siap? Dulu Nabi Ibrahim itu punya istri. Namanya adalah Bunda. Iya, belum benar. Bunda. Ya betul, yang di rumah Bunda Hajar. Bunda Hajar. Ya, Bunda Hajar ini akhirnya Allah titipkan satu anak. Santri. Kalau siap menjawab siap berarti siap menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu dari Allah loh, bukan dari Kak Firdaus ya. Kak Firdaus hanya perantara Allah Subhanahu wa ta'ala. Kak Firdaus hanya perantaranya Allah. Terserah Allah nanti Allah pahamkan kalian atau enggak. Tapi tunjukkan kepada Allah kalau kalian itu siap mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, singkat cerita, Nabi Ibrahim diberi anak. Ya, istrinya Bunda Hajar hamil, anak pertama.
lahirlah ceprot lahir anak laki-laki, diberi nama Ismail. Nah, digendong sama ibunya. Dulu kalian juga digendong? Nggak ada yang nggak digendong, ya. Kalian nangis digendong, kalian lapar digendong. Nah, tahu kan? Nah, digendong. Beberapa hari kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Bunda Hajar beserta anaknya itu tadi Ismail kecil masih umur beberapa hari, dibawa kemana? Ke laut, ke tengah gurun, namanya gurun pasir, ya betul. Pinter kamu Le. Gurun pasir yang sekarang itu terkenal di Mekah. Nah dulu itu Mekah itu nggak ada rumah-rumah kayak gitu, nggak ada jam tower yang besar warna hijau, itu nggak ada, ya, nggak ada Ka'bah juga nggak ada, nggak ada rumah-rumah juga nggak ada, kosong, melompong, lembah, ya, nggak ada makhluk apapun, manusia nggak ada di sana. Nah singkat cerita, Nabi Ibrahim membawa istri tercintanya Bunda Hajar dengan anak tersayangnya yaitu Nabi Ismail kecil, dibawa tuh, dibawa pakai unta dari Palestina ke Mekah. Nah sampailah di daerah yang tandus, gak ada tumbuhan sama sekali, gersang, gak ada tumbuhan sama sekali. Nah tiba-tiba Bunda Hajar dan anaknya Nabi Ismail kecil ditinggal di situ. Terus Nabi Ibrahim dengan sedihnya, dengan ketenangannya tapi sedih, tetap naik kendaraannya, kemudian kembali ke Palestina. Dipanggil oleh Bunda Hajar, istrinya, wahai suamiku, mau kemana engkau? Digondeli, bajunya digondeli. Mau kemana engkau? Engkau tega meninggalkan kami berdua di padang pasir yang gak ada tumbuhan sama sekali, kehidupan sama sekali. Tetap jalan Nabi Ibrahim, digondeli terus. Ditanya terus, wahai suamiku, engkau mau kemana? Engkau mau kemana? Apakah engkau tega meninggalkan kami berdua di daerah yang gak ada tumbuhan sama sekali? Akhirnya terus digondeli terus. Klik. Terfikirlah oleh Bunda Hajar, wahai suamiku, tanya, apakah engkau diperintahkan oleh Allah? Tuh, pertanyaannya gimana? Apakah ini yang kau lakukan ini adalah perintah dari Allah? Jawabannya ya. Kalau begitu, aku yakin Allah tidak akan melentarakan kita. Melenterantarakan. Nah gitulah pokoknya ya. Yang di rumah bisa ya. 1, 2, 3 bareng-bareng. Melentarakan. Itu. Nah, susah kan? Ya. Soalnya Kak Firdaus juga di sini disinari cahaya ini ya, grogi jadinya. Ya. Pokoknya ditelantarkan. Berarti kalau ini perintah Allah, pasti kami berdua tidak ditelantarkan.
tidak diterlantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keyakinannya Bunda Hajar kuat kokoh luar biasa, berhasil. Dimimiin, oe. Nabi Ismail kecil nangis, haus, dimimiin. Habis. Asinya habis, persediaan air habis. Akhirnya bingung Bunda Hajar, ini gimana ini? Larilah Bunda Hajar ke salah satu bukit, namanya Bukit Sofa. Naik ke Bukit Sofa, dilihat kanan kiri, atas bawah, ya enggak atas, bawah, sekeliling enggak ada orang sama sekali. Turun lagi, pindah ke bukit satunya, namanya Bukit Marwah. Dilihat gak ada, dan itu diulangi sebanyak 7 kali sampai terakhirlah di Bukit Marwah. Ya, beliau melihat di daerah yang sekarang itu dekat Ka'bah. Itu di dekat Ka'bah itu ada sumur. Nah, air zam. Nah, di situ Bunda Hajar itu seperti mendengar ada suara. Suara apa? Ada yang manggil. Ada yang manggil. Dilihat, diam. Diam. Wah, ini kayaknya ada suara yang manggil aku. Diam. Terus Bunda Hajar menatap satu tempat itu. Kemudian beliau melihat malaikat Jibril yang mengambil pasir, yang mengeruk lah istilahnya ya. Dikeruk gini sama sayapnya, muncullah air Zam-Zam. Singkat cerita, ada orang bangsa namanya kaum Jurhum. Yang itu nanti menjadi orang-orang cikal bakal yang menjadi penghuni di Mekah. Singkat cerita, kaum orang-orang Jurhum ini, Bani Jurhum ini bingung nyari air. Ngelihat ada burung-burung yang terbang. Nah, kalau ada burung berarti ada air, ada sumber air. Singkat cerita datang dan benar ada air. Akhirnya izin kepada Bunda Hajar, boleh nggak kami minum? Minta airnya, boleh, tapi engkau tidak boleh memiliki air ini. Alhamdulillah, singkat cerita, besarlah Nabi Ismail, tumbuh usianya, dewasa. Nah, ini poinnya yang Ustadz Kak Firdaus pengen sampaikan kepada kalian. Nih, Nabi Ismail didatengin oleh ayahnya. Siapa ayahnya? Nabi Ibrahim. Sampailah Nabi Ibrahim ketemu anaknya, baru ketemu sehari, ketemu terus ngomong apa? Nak, aku bermimpi. Di dalam mimpiku aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, nak? Terus Nabi Ismail gimana? Paling kalau kalian, bapak ngipi, kowe dibeleh karo bapak. Gelem ora le? Tak beleh. Loro lo dibeleh. Disembelih. Nabi Ismail, Masya Allah, anak yang luar biasa, anak solih, anak pinter, anak cerdas, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bilangnya gimana? Wahai ayah, lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Siapa Tuhannya? Allah Subhanahu wa ta'ala.
sesungguhnya engkau akan dapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, sampai sini kisahnya. Jadi Nabi Ismail dari kecil punya sikap sabar. Nabi Ismail punya sikap sabar. Yang di rumah, Nabi Ismail punya sikap sabar. Jadi kita kalau ingin dikenal oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dijaga oleh Allah, kita harus sabar. Nabi Ismail itu santri. Mas yang di sini. Nah, ini. Mas, coba Mas kalau dipotong tangannya mau? Telinganya mau? Enggak mau. Tapi Nabi Ismail Masya Allah, le, gue tak beleh le. Mau, lakukan Nabi, lakukan. Malah Nabi Ismail menguatkan ayahnya, disuruh melakukan untuk menyembelih. Tuh. Jadi yang di rumah kita harus mencontoh Nabi Ismail. Apa yang dimiliki oleh Nabi Ismail? Sabar. Jadi semoga kita yang hadir di sini, yang di rumah juga, kita termasuk orang-orang yang sabar. Allahumma amin. Baik. Ke depan PR yang di sini, yang di rumah juga Kak Firdaus kasih PR. Silahkan di rumah belajar sabar. Disuruh sama ayah sama abi makan bangun harus sabar. Siap? Siap untuk sabar? Yang di rumah siap sabar? Siap. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk menjadi anak-anak yang sabar. Allahumma amin. Baik, sekian dari Kak Firdaus. Yang di rumah cukup sekian ya. Semoga ke depan kita bisa menyambung kisahnya lagi. Ya, hari ini cukup kisah Nabi Ismail. Kita ambil hikmahnya tentang sabar. Kita ambil pelajarannya, kita harus memiliki sikap sabar. Gitu ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Kak Firdaus. Kalau Kak Firdaus ada salah, Kak Firdaus mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya ya. Sekian Ustadz Kak Firdaus tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.